Baik, Bapak dan Ibu Wakasih Kurikulum, kita meningkat acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh salah satu rekan kita dan juga merupakan salah satu instruktur nasional, Ibu Ristanti akan melengkapi dari dua pemateri lebih awal mengenai kaitannya sekolah penggerak. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bu Riris mungkin 20 menit ya nanti karena ada sesi tanya jawab nanti di akhir ya. Bisa. Nah, oke. Mangga silakan Bu Riris. Baik, terima kasih Pak Deden, terima kasih Pak Edi. Ini guru saya forever, ini my favorite teacher ya. Pak Edi itu termasuk salah satu guru yang dirindukan oleh para siswanya. Salah satunya ada almarhum Pak Nano juga, kalau mungkin Bapak Ibu mengetahui, beliau bertugas di Sukabumi ya Pak Edi. Jadi kalau dulu saya saat di saya produk SMK, ini seumur hidup kayaknya di SMK nih saya Pak. Yeah. Ngajar dari SMK cuman kuliah aja di bahasa Inggris, ngajar langsung di SMK sampai sekarang begitu. Jadi dan ya, impian kita semua menjadi guru yang dirindukan seperti beliau ini begitu ya. Gimana trik-triknya supaya menjadi guru yang selalu dinantikan saat kita terlambat dicari begitu ya, bukannya saat kita datang tepat waktu malah di agak bagaimana gitu susahnya. Nah, insya Allah. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih pada Pak Mulya, Pak Ade, dan di sini juga ada hadir Pak Tata, Pak Cecep ya, para pengawas pembina kita yang luar biasa, yang selalu semangat membina kita semua untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan kita kepada selain peserta didik juga kepada masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja karena waktunya tanpa terasa ya, sudah hampir 2 jam ya dari pukul 9, tapi memang kita tidak tepat tadi pukul 9 lewatnya, memulainya. Saya akan mulai, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, mungkin saya ingin Bapak Ibu melakukan sesuatu sebentar saja. Nah, kalau tadi Pak Edi dengan game-game yang membuat imun kita naik begitu, saya hanya ingin Bapak Ibu menyiapkan secari kertas dan pulpen. Lalu saya ingin Bapak Ibu melakukan sesuatu. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Nah, dari kertas, nggak usah banyak, sedikit saja. Lalu saya ingin Bapak Ibu menuliskan nama lengkap Bapak Ibu. Silahkan kita tulis ya. Nah, setelah selesai, tentu lancar, tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, karena memang kita dengan tangan kanan tentunya, kalau yang biasa tangan kanan. Kalau yang biasa dengan tangan kiri, ya silahkan, sesuai dengan kebiasaan. Nah, sekarang di bawahnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan nama lengkap Bapak Ibu dengan tangan kiri. Yang biasa dengan tangan kanan. Kalau yang biasa dengan tangan kiri, berarti sekarang dengan tangan kanan. Enggak, Bapak Ibu. Kita usahakan sebisa mungkin menulis nama kita, nama lengkap kita dengan tangan kiri begitu. Lalu tunjukkan ke kamera Bapak Ibu, coba kita lihat sehancur apa tulisannya. Atas kalau Pak Edi, mantap. Jadi sambil rumput Bapak. Jadi sambil rumput. Masya Allah, iya betul. Bu Yayat nih yang on cam, gimana Bu Yayat tulisannya? Bu Sari gimana Bu Sari, agak ke atas sedikit. Iya, lumayan hancur ya, kelihatan. Nah, Bapak Ibu bisa menilai sendiri begitu ya. Oh, ternyata kalau menulis dengan tangan kiri ya seperti itu hasilnya. Artinya, dan kita juga merasakan kesulitan begitu ya, dan tidak nyaman saat menulisnya. Mungkin analoginya adalah itulah apa yang kita rasakan saat kita menerima perubahan gitu ya, baru yang terutama terkait dengan tugas mulia kita sebagai pendidik. Nah, maka wajar jika kita merasa tidak nyaman, merasa penuh dengan asumsi ini dan itu, seperti yang tadi Pak Edi sampaikan begitu ya. Tapi itulah dinamika dinamika kehidupan, salah satunya dinamika dalam pendidikan. Yang jika kita tidak mau mengikuti perubahan itu, maka tidak akan menjadi living curriculum, tidak akan menjadi kurikulum yang hidup, tapi kurikulum yang hidup di zamannya saja. Sedangkan perubahan semakin cepat begitu ya Bapak Ibu, terutama di bidang IT dan perubahan global. Nah, itu sedikit gambaran saja, mungkin bahwa sebaiknya kita selalu berbaik sangka pada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bahwa semua perubahan yang ada itu tidak diniatkan untuk hal yang tidak baik. Jadi hanya satu sebetulnya tujuannya, meningkatkan kualitas pendidikan, begitu kan? Meningkatkan layanan kita pada peserta didik. Nah, seperti apa? Maka disusunlah penyempurnaan, beberapa penyempurnaan dari kurikulum yang lama, kurikulum 2013. Walaupun yang lama memang kita ketahui bahwa itu belum sempurna kita laksanakan, tapi tidak apa-apa.
ya, kita membuka mindset kita, membuka hati kita gitu ya, bahwa ini adalah hal yang baik yang harus kita lakukan. Nah, nanti kita lihat filosofinya apa gitu ya, atau rasionalnya apa, mengapa kurikulum, ya ada yang menyebut kurikulum merdeka, kurikulum paradigma baru, tidak apa-apa, sama saja ya. Mengapa ini harus diterapkan dan kesannya agak mendadak begitu ya. Sebetulnya tidak mendadak, cuman memang timingnya tadi mungkin karena ada kondisi sedang pandemi dan lain-lain, sedangkan ini tidak bisa ditunda lagi, artinya perubahan ini harus segera diterapkan begitu. Maka menjelang tahun ajaran baru, nah bahkan sekolah yang terpilih menjadi sekolah PK dan sekolah penggerak pun baru selesai pelatihan, selesai bintrek. Terbayang ya kerja keras di Wikrama dan di Citra Pariwisata ya, itu untuk menyiapkan semua ini, untuk menerapkan kurikulum yang tadi Pak Deden sempat sebutkan begitu signifikan perubahannya ya. Tidak ada lagi yang namanya kompetensi keahlian. Lalu lari kemana itu gitu ya? Bagaimana nasibnya gitu ya? Ternyata jadinya larinya namanya konsentrasi. Dan lebih radikal tanda kutip adalah konsentrasi itu nanti silahkan diserahkan ke sekolah masing-masing untuk membuka konsentrasi yang sesuai dengan kondisi di sekitar sekolah tersebut, misalnya industri atau kesempatan apa ya istilahnya, pokoknya harus sesuai sejalan dengan lingkungan sekitarnya begitu ya. Misalkan kalau di sekeliling sekolah Bapak Ibu ada industri sentra industri apa, nah maka nanti konsentrasinya harus sesuai dengan sentra industri yang di dekat sekolah, sehingga lulusan dari sekolah kita, sekolah Bapak Ibu itu nanti akan bisa terserap dengan mudah gitu. Link and match-nya tuh apa tadi, nikah atau kawin masalnya itu benar-benar diterapkan. Itu mungkin maksudnya. Saya mengerti nanti akan banyak pertanyaan dan karena kita biasa sudah ditetapkan ya Bapak Ibu ya. Ini loh program bidang keahliannya, ini loh program keahliannya, ini loh kompetensinya, tinggal jalan. Ini loh KIKD-nya, tinggal jalan. Nah sekarang kita diberi kemerdekaan gitu ya, untuk menentukan konsentrasi sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Nah lebih radikalnya lagi, bukan radikal lah ya, saya pakai nama apa ya, lebih merdekanya lagi adalah, tadi Pak Edi sudah menyampaikan struktur kurikulumnya, di bagian mata pelajaran kejuruan itu bahkan tidak ditentukan mata pelajaran yang mata kejuruan untuk mata pelajaran kejuruan begitu ya, tidak ditentukan, artinya kembali diberikan kebebasan pada sekolah untuk menentukan kira-kira misal di program keahlian perhotelan itu kira-kira mapel apa yang bisa diberikan ke peserta didik yang relevan begitu ya, apa yang bisa disatukan mapel ini dan mapel ini, misal A dan B gitu ya, atau front office misalnya dengan housekeeping ya misalnya, kalau bisa digabungkan, atau berdiri sendiri, tapi nanti JP-nya kita yang menentukan. Maka pemerintah hanya menentukan jumlah JP-nya saja, kelas 10 kalau tidak salah berapa, 17 begitu ya. Nanti kita lihat lagi strukturnya. Di kelas 12 keseluruhan JP untuk total JP untuk mata pelajaran kejuruan adalah sekian. Nah itu nanti dibagi-bagi ke berapa mapel. Ya, sementara seperti itu. Kita lihat nanti perkembangan ke depannya seperti apa. Ya. Nah itu untuk struktur. Jadi memang perubahannya sangat banyak, baik dari segi paradigma berpikir kita. Sebetulnya seperti yang tadi Bu Fia ya sampaikan, bahwa banyak hal-hal baik di kurikulum 2013 yang tetap dilaksanakan di kurikulum paradigma baru ini, tapi banyak yang pula yang disempurnakan. Kaitannya dengan yang Bu Pia tadi adalah benang merahnya adalah di kurikulum paradigma baru ini kita menekankan pentingnya untuk melakukan asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, ini memang harus sekarang nih dilaksanakannya, TP sekarang. Nah, seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, memang baru 2 sekolah yang wajib gitu ya, karena sudah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Tapi sekolah-sekolah lain kita semua, Bapak Ibu, boleh mengadopsi, mulai menerapkan sedikit demi sedikit apa yang bisa kita terapkan. Misalnya dari asesmen tadi, oh harus ada asesmen diagnostik di awal pelajaran, di awal tahun pembelajaran bahkan. Oh harus mencari data informasi tentang peserta didik kita lebih detail.
harus mengetahui kondisi sosialnya, ekonominya, gaya belajarnya, dan lain-lainnya dari siswa. Oke, kita akan buat misalnya. Itu boleh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau SMK yang sudah terpilih menjadi SMK PK memang wajib melaksanakan semuanya, kita mah pelan-pelan saja begitu ya. Kita ambil yang asesmen diagnostik kami bisa terapkan di sekolah. Ambil oleh Bapak Ibu. Berarti nanti dengan tim kesiswaan dan guru-guru BK misalnya merancang instrumen untuk melaksanakan atau untuk memberikan asesmen diagnostik. Nah, data ini akan sangat diperlukan. Sebetulnya kita udah punya juga ya, ada BK gitu ya, dan seterusnya. Tapi sekarang sih lebih lebih sistematis, artinya beberapa pihak harus benar-benar terlibat gitu ya, misalkan di kesiswaan terutama ya, untuk mengambil data dari siswa. Itu dari asesmen diagnostik non kognitif. Nah, boleh Bapak Ibu, caranya ya tadi yang gampang sih mungkin karena lagi pandemi, melalui angket, pakai Google Form lah misalnya ya, dan seterusnya. Nanti kalau sudah luring sih enak, lebih bervariasi tekniknya. Ya tadi wawancara atau misalkan melalui interview atau wawancara ya. Nah seperti ya banyaklah hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan informasi non kognitif tadi. Lalu ada lagi asesmen diagnostik tapi kognitif. Itu juga bisa kita terapkan ke guru-guru di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita minta ke guru-guru untuk memberikan semacam pretest. Nah, kalau misalkan di bahasa Inggris lah saya akan membuat misalnya satu paket pretest 30 soal lah. Isinya apa? Isinya adalah materi yang mereka sudah pelajari di SMP. Nah, lalu sehingga kita kalau misalkan yang mapel umum ya, karena di SMP dipelajari. Kalau yang mapel produktif gimana caranya misalnya mendapatkan informasi tentang peserta didik kita terutama yang kelas 10 ini gitu ya, untuk topik atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, sehingga kita punya gambaran utuh lah gitu ya, minimal bahwa kelas 10 perhotelan 1 ini ternyata tingkat kompetensinya itu banyak yang average, banyak yang rata-rata, high achiever-nya yang pinter-pinternya lumayan nggak terlalu banyak misalnya. Oh ternyata ada ABK-nya misalnya. Oh ada yang punya kesulitan belajar. Ini di 10 PH1, perhotelan 1. Oh di 10 perhotelan 2 beda lagi ceritanya. Seperti itu Bapak Ibu. Salah satu ikon yang harus diterapkan dalam kurikulum ini. Kalau Wikrama dan Citra Pariwisata itu harus, nah maka kita mungkin masih sunnah. Tapi kenapa enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh guru-guru yang belum IHT mungkin Bapak Ibu bisa meminta untuk melaksanakan asesmen diagnostik begitu. Kalau yang formatif sumatif memang kita sudah melaksanakan selama ini. Cuman mungkin nanti lebih disempurnakan aja apa yang kurang selama ini. Itu ya Ibu Bapak ya. Jadi kurikulum paradigma baru ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menempatkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Loh, memang selama ini belum? Sudah sih, cuman mungkin ada yang belum begitu. Jadi sekarang benar-benar disamakan langkah kita, disamakan visi kita bahwa pembelajaran yang kita berikan, pembelajaran yang kita rancang harus berorientasi pada siswa. Artinya apa? Bahwa kondisi siswa harus menjadi perhatian kita gitu ya. Jadi seharusnya sih roh dari kurikulum ini kita tidak lagi mengajarkan siswa yang satu kelas itu dengan cara pembelajaran yang sama begitu ya. Jadi harus mengakomodir misalkan satu kelas ini banyak visualnya nih gaya belajarnya anaknya. Oh yang kinestetik juga ada. Nah sedapat mungkin berarti kita mengakomodir semuanya. Itu kalau dari gaya belajar, belum dari tingkat kompetensi. Ya riweh memang kalau bahasa Jermannya begitu ya. Nah tapi itu tantangannya. Gimana kita memberikan pembelajaran klasikal, tapi ada personal approach-nya, ada pendekatan pribadinya. Artinya semua data anak itu ada terutama di kita guru misalnya ya. Nah tiap kelas itu akan berbeda. Nah itu mungkin tujuannya adalah supaya anak-anak itu kita tidak memberikan obat yang sama, satu obat untuk 36 siswa di kelas gitu ya. Kadang kita menyebutnya siswa, murid, peserta didik nggak apa-apa. Tapi yang bahasa resminya sih, istilah resminya peserta didik ya Bapak Ibu ya. Gitu. Itu ya Bapak Ibu, usahakan kita juga mempunyai obat yang beragam untuk berbagai kendala yang dimiliki oleh siswa. Tidak satu obat untuk semua penyakit. Seharusnya seperti itu idealnya. Saya mengerti ini tidak mudah, tapi pelan-pelan kita usahakan
Jadi kalau mengajar untuk pertemuan sekarang hanya menayangkan video, mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan memberikan metode yang lain gitu ya, dan seterusnya. Jadi semua anak dengan gaya belajar masing-masing akan terakomodir begitu. Nah, jadi salah satu filosofinya juga mengapa kurikulum ini juga dilahirkan, di launching begitu, selain tadi menjadikan siswa sebagai, bahkan bukan Pak Menteri, yang menyampaikan ini tuh Dirjen GTK tuh Pak Irwan ya, Syahril itu. Menghamba pada siswa seperti itu ya. Jadi guru tuh harus menghamba pada siswa. Aduh, Masya Allah ya, provokatif sekali bahasanya. Maksudnya adalah benar-benar kita menempatkan siswa, menghormati siswa begitu ya, dengan segala keunikannya. Dan tugas guru adalah hanya menuntun gitu ya, menuntun segala kodrat baik yang tadi Pak Edi sampaikan supaya berkembang optimal begitu. Ibarat petani, petani itu hanya yang bisa dilakukan adalah menanam benihnya, lalu menyediakan tanah yang baik, menggemburkannya, memberi pupuknya, merawatnya, menghilangkan hama dan lain-lain supaya padi itu tumbuh dengan baik. Tapi petani itu tidak bisa mengganti tanaman padi itu dengan jadi tanaman tebu gitu ya, apalagi duren misalnya gitu. Jadi kita nggak bisa lagi mengatakan, aduh si Ali ini matematiknya ya nggak bisa banget ya. Ya sudah, memang mungkin ya kemampuannya ada di di situ gitu, hanya sampai situ. Tapi usahakan gimana caranya mereka supaya meningkat, walaupun tidak semaksimal yang kita harapkan. Mungkin si Ali ini punya kelebihan di jurusan misalnya, biasanya kadang-kadang gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti di saya juga misalkan, kalau ada anak-anak yang laki-laki terutama, itu troublemaker ada ya, wah itu udah pembicaraan banyak guru, jangan Ali lagi deh, siapa gitu ya. Itu sangat sering membuat masalah. Tapi kata guru jurusan apa? Misalkan dia jurusannya kuliner. Oh enggak kok, kalau di jurusan dia bagus sekali, masaknya keren, enak rasanya gitu. Jadi oh iya, ternyata satu anak ini walaupun dia punya kelemahan, pasti ada kelebihannya. Itu yang kita sorot dan itu kita yang optimalkan ya Bapak Ibu. Itu sih sebetulnya. Jadi yang tadi Tuturi Handayani yang Pak Edi sebutkan, ya kita sudah tahu, tapi ayo kita terapkan gitu lebih intens. Nah, tidak hanya di level konseptual, tapi di level yang dokumentatif bahkan, dan nanti implementatif di pelaksanaan. Nah, saya ingin langsung saja share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi sedikit filosofi atau latar belakang mengapa kurikulum ini disempurnakan. Di launching atau diberlakukan begitu ya. Tidak berarti yang kurikulum lama itu tidak baik, yang baik-baiknya kita ambil, ya. Oke. Nah, saya akan ini aja ya, langsung aja saya akan share ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu layarnya? Sudah. Ada ya, jelas ya. Nah. Suara saya juga ya, biasanya suara saya itu udah oktav 7, oktav 8 gitu. Mohon maaf kalau selalu keras. Iya Bapak Ibu, nah tadi yang Pak Edi sebutkan bahwa ada beberapa program Merdeka Belajar ya, dari Mas Menteri kita, sekarang namanya Kemdikbud Ristek, agak panjang. Nah, dari 11 ya, 11 program Merdeka Belajar itu, maka yang kita diskusikan hari ini ada di episode ke-7, program Sekolah Penggerak, dan episode ke-8, Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Jadi kalau SMA mah udah pasti tidak ada PK, ya. Mereka hanyalah sekolah penggerak kalau SMA. Tapi kalau ya SMK, kita bisa dua-duanya, karena nanti memang jalur pendaftarannya juga beda ya. Yang satu di Direktorat SMK gitu ya, dengan nama yang sekarang. Nah, kalau yang satu lagi ke Dirjen yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ada lagi guru penggerak. Nah, kalau guru penggerak itu berarti dia bergerak individual. Dia mendaftar secara pribadi gitu. Kalau sekolah penggerak kan mulai dari kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, yang diseleksi sebetulnya mulainya dari kepala sekolah kuncinya gitu. Nah, kita tinggal mengikuti seluruh warga sekolah kalau sudah terpilih. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, ini program sekolah penggerak bedanya apa? Nanti saya share aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal menyimak sendiri. Nah, ini tadi visi program SMK PK, tadi Pak Edi sudah menyebutkan bahwa kuncinya adalah, atau visinya atau tujuan utamanya menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha. Nah,
Jadi Pak Edi tadi dengan tegas menyampaikan kalau dia sudah kuliah dan bisa kuliah itu bukan keberhasilan yang kita inginkan dari seorang lulusan SMK begitu. Tapi kalau anak itu bisa terserap ke dunia kerja, syukur-syukur sesuai dengan backgroundnya dan bisa menjadi wirausaha, ini yang paling utama. Nah, baru kita berhasil mencetak gitu ya anak SMK menjadi alumni atau lulusan SMK yang bisa mandiri, baik bekerja maupun wirausaha. Itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu ini jika kita terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan, maka ini kelebihan-kelebihannya dan ini program-programnya. Selain fasilitas dari finansial yang lumayan besar, tapi juga ada hal lain yang non finansial yang akan didapat manfaatnya untuk setelah menjadi SMK PK. Namun itu diimbangi dengan kerja keras yang luar biasa. Terbayang ini Bu Nunuk, Bu Iin dan di SMK Citra Pariwisata sekarang dalam waktu yang tidak lama tapi harus bisa menerapkan semuanya ke dalam pembelajaran dan kurikulum. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita yang non PK gimana? Oh, ini grup penggerak saya. Ya itu tadi kita terapkan yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Yang sekarang bisa kita lakukan apa? Misalnya tadi asesmen diagnostik, oke. Lalu kita nanti lihat ke modul ajar alias RPP. Kayaknya bisa ini diterapkan sekarang gitu ya ke guru-guru. Nggak terlalu banyak perubahannya kok Bapak Ibu ya. Tapi seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, RPP 1 lembar kayaknya dilupakan dulu ya. Nah, aku bukan seperti yang dulu lagi. Kenapa? Karena nanti RPP-nya atau sekarang namanya modul ajar akan kembali ya Bapak Ibu, komprehensif, lebih holistik, bacanya enak, lengkap, terang benderang. Kalau baca RPP 1 lembar memang enak gitu ya, beres sebentar, tapi banyak hal yang nggak ada di situ, nggak tercakup gitu. Tapi kalau yang sekarang modul ajarnya mantap, ada 18 komponen dan seterusnya. Maka Bapak Ibu bisa terapkan dari sekarang, dari 18 komponen, nanti kita lihat mana komponen yang akan diterapkan sekarang. Sehingga nanti di tahun pelajaran baru saat kurikulum paradigma baru ini diterapkan, kita udah nggak kaget lagi. Memangnya kapan akan diterapkan? Nah, saya pernah sampaikan Bapak Ibu, kebetulan saya mengikuti sinkronisasi kurikulum dengan provinsi. Nah, salah satu inohongnya atau apa ya Pak Edi, yang tim pengembang kurikulum paradigma baru ini menyampaikan kalau di Jawa Barat nggak usah lama-lama katanya gitu. Terutama kita bicara SMK nih, SMK-nya juga nanti sekitar Septemberan lah. Nah, beliau terucap seperti itu Pak Nanang Nurdin itu. Wah September saya bilang wah itu lumayan, tapi mungkin itu beliau saking semangatnya. Artinya bahwa kita mau nggak mau harus menuju ke kurikulum ini ya Bapak Ibu ya. Nah alhamdulillah Pak Edi menginisiasi pertemuan ini, jadi mungkin nanti ditindaklanjuti di MKKS dan seterusnya, sehingga kita udah nggak kaget lagi begitu. Ayo silakan terapkan kurikulum paradigma baru ini, posnya seperti ini, modul ajarnya seperti ini. Oke, kita sudah tahu, nggak tergopoh-gopoh lagi ya Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya saya mau langsung ke sini aja. Di dalam kurikulum paradigma baru ini, pembagian wewenang tetap hampir sama sebetulnya ya, wewenang atau yang ditentukan oleh pemerintah dengan sekolah itu apa saja. Nah di kurikulum yang sekarang ini pemerintah dalam hal ini Kemdikbud itu menetapkan beberapa hal, yaitu yang pertama struktur kurikulum ya dan spektrumnya kalau di SMK, lalu juga capaian pembelajaran yang dulu namanya KIKD, sekarang kita tidak berKD-KD ria lagi, tapi berCP-CP. Nah, capaian pembelajaran. Loh, terus kemana larinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap? Semuanya lebur di dalam CP, gitu ya. Jadi di ranah guru mah nanti, guru mah ranahnya di CP, ngulik di CP, mengembangkan CP, gitu ya. Nah, CP nanti diturunkan lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita bicara dulu yang ini, yang warna hijau ini ya Bapak Ibu. Nah, itulah ranahnya pemerintah menetapkan struktur kurikulum, CP, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Masya Allah, sampai pemerintah menetapkan prinsipnya Bapak Ibu ya. Padahal ini mungkin kita bisa lah gitu ya, tahu lah. Tapi supaya kita punya melangkah dengan paradigma yang sama, pemerintah sampai menetapkan prinsip pembelajaran itu ada 5. Prinsip asesmen itu ada 5, nah, nanti itu lebih lanjut lagi ya, lain kali. Nah, intinya bahwa kita harus menjadikan prinsip ini menjadi payungnya atau dasarnya gitu, kita merancang pembelajaran. Nah, lalu di ranah sekolah, turun ke sekolah, berdasarkan dokumen struktur kurikulum, CP, dan prinsip pembelajaran dan asesmen itu, maka sekolah
bukan hanya Wakakur, menyusun kurikulum operasional sekolah atau KOS gitu ya. Nanti ada lagi materinya apanya Bapak Ibu, prosesnya gitu ya. Jadi tidak dihandle kita sendiri terlalu berat, tapi akan melibatkan banyak hal. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah melibatkan beberapa pihak itu untuk menyusun kurikulum atau KTSP, ya alhamdulillah tinggal diteruskan langkah baiknya. Paling nanti komponennya yang berubah. Saya melihat kalau kurikulum operasional sekolah di kurikulum baru ini lebih operasional, lebih implementatif gitu Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak teorinya. Sampai salah satu prinsip penyusunan kurikulum adalah esensial. Hanya cukup mencantumkan di dalam kurikulum kita itu hal-hal yang penting aja. Sampai disebutkan landasan hukum gitu, udah nggak perlu gitu ya. Atau produk-produk hukum yang sudah itu mah nggak usah dimasukkan ke dalam KOS, itu mana itu aja jadi lampiran atau jadi dokumen arsip begitu, sampai seperti itu. Nah, jadi nanti kita lihat kurikulum operasional sekolah bisa Bapak Ibu kita mulai terapkan. Saya juga sudah mulai switch, berpindah hati dari KTSP menjadi KOS karena saya lihat lebih operasional sesuai nama ya Pak Edi ya. Mulai dari nanti kita melakukan sama sih sebetulnya analisis konteks, nanti hasilnya ada karakteristik gitu ya, karakteristik lingkungan dan sekolah, lalu turun ke visi, misi, tujuan masih sama, lalu turun ke pengorganisasian pembelajaran. Nah, di dalamnya tuh baru kita tentukan mapel-mapel yang masuk intrakurikuler, mana yang masuk kokurikuler. Nah, salah satu bintangnya dari kurikulum ini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini masuk ke dalam pembelajaran tapi koknya jadi proyek ya di luar kelas tapi tetap masuk hitungan dapodik bahkan Bapak Ibu. Kalau saya mengajar misalnya bahasa Inggris 2JP itu di dalamnya mengandung berapa persen untuk proyek penguatan 5P, proyek penguatan profil pelajar Pancasila 5P. Itu Bapak Ibu. Jadi setiap mapel umum, setiap mapel umum itu mengandung 25% sampai 30% itu harus dialokasikan ke proyek tadi, proyek penguatan pelajar profil Pancasila. Ya betul ya, khawatir terbalik. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan dianggap main-main, ya itu cuma proyek aja lah, gampang, itu nanti formalitas, enggak. Tapi benar-benar nanti diterapkan secara, nah nanti model-modelnya banyak ya, model-model yang sudah melakukan, terutama SMA, sudah melakukan, sudah menyusun modelnya seperti apa. Nanti sistem blok. Misalkan nggak di SMK Wikrama, nanti kita berguru banyak implementasinya seperti apa. Kalau untuk awal, misalnya ada 3 tema, pemerintah menurunkan 6 tema. Jadi nggak sembarangan cari tema. 6 tema dan ada lagi 2 untuk SMK. Nanti SMK Wikrama misalnya memilih 3 tema untuk tahun ini. Jadi minimal 3 tema. Seluruh kelas sama ya, temanya, karena ini masih langkah awal. Nah, nanti proyeknya seperti apa? Misalnya temanya tentang wirausaha. Di sekeliling SMK Wikrama ada sentra bisnis apa yang kuat. Nah, jadi diarahkan ke situ. Itulah proyek tadi, profil pelajar Pancasila, tapi di tema wirausaha. Ada lagi tema lingkungan hidup misalnya, dan seterusnya. Itu Ibu Bapak. Itu mungkin belum bisa kita lakukan. Tidak apa-apa, nanti saja nunggu perkembangan selanjutnya. Nah, lalu tadi sampai mana sih kita tuh capaian pembelajaran, struktur udah ya. Oh ya, KOS ya tadi Bapak Ibu ya. KOS. Nah, itulah pengorganisasian pembelajaran. Jadi aspek keduanya itu di situ. Mana yang intranya, mana yang koknya, mana yang ekstra. Kalau ekstra kita udah lakukan. Nanti mana budaya sekolahnya. Nah, turun lagi nanti aspek keduanya tentang rencana pembelajaran. Lalu selanjutnya tentang evaluasi dan pengembangan keprofesian, dan akhirnya lampiran. Di lampiran kayak buku 2 Bapak Ibu KTSP. Isinya RPP dan silabus. Nah, kalau nanti kita namanya modul ajar gitu ya, dan perangkat-perangkat lainnya. Secara esensi mungkin sama, tapi secara sistematikanya lebih simpel Bapak Ibu. Nanti ada model-model KOS yang sudah ada, sudah ya enaklah dilihat, bagus ya, sudah holistik, bisa kami share Bapak Ibu supaya dapat gambaran, atau mungkin Bapak Ibu sudah bisa memulai, oh iya saya bisalah mengadopsi ini disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Nah, itu mungkin KOS bisa kita pakai. Lalu ke modul ajar. Nah, modul ajar inilah ranahnya guru berperan Bapak Ibu, termasuk kita semua ya. Jadi capaian pembelajaran nanti akan di breakdown ke
tujuan pembelajaran, atau saya masuk aja langsung ya ke sini. Jadi itu Bapak Ibu Bapak ya, saya hanya ingin menekankan wewenangnya. Wewenang sekolah membuat kurikulum operasional sekolah, wewenang guru membuat perangkat ajar. Bicara perangkat ajar berarti ada di dalamnya buku teks. Kalau tidak salah buku teks yang dengan kurikulum paradigma baru ini sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Nah, moga-moga nanti kita lihat SMK Wikrama dan Citra Pariwisata sudah mendapat duluan. Nah, kalau kita gimana belum dapat ya nggak apa-apa, pakai buku teks yang ada juga, itu oke. Yang penting kan paradigmanya. Lalu modul ajar ya. Nah, nanti kita pelan-pelan perkenalkan ke guru-guru, nanti namanya modul ajar. Jadi modul ajar itu bukan modul bahan ajar ya, tapi RPP, rencana pembelajaran guru. Lalu nanti proyeknya, proyek profil pelajar Pancasilanya mau seperti apa, temanya apa, dan seterusnya. Itu Ibu Bapak. Kita langsung ke CP. CP alias capaian pembelajaran. Jadi karena kurikulum paradigma baru ini sangat menekankan betapa pentingnya kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi tingkat kompetensi baik akademik dan non akademik peserta didik, maka itu harus diterapkan juga dalam pembelajarannya. Salah satunya pemerintah telah menetapkan fase namanya ya, tahapan pembelajaran atau tahapan capaian kompetensi siswa peserta didik ke dalam 6 fase. Jadi semuanya udah disiapkan. Misalnya mulai fase A, kita lihat di sini ada penjelasannya nih Bapak Ibu ya. Kita nanti ada di fase mana gitu SMK. Fase A itu kelas 1 2 SD, fase B kelas 3 dan 4 SD, fase C 5 dan 6 SD, fase D itu SMP 7 8 9, lalu fase E. Nah, siswa kita yang baru ini itu kelas 10, itu masuknya fase E. Lalu fase F adalah kelas 11 dan 12. Ini hubungannya dengan apa? Setiap CP akan mempunyai deskripsi tersendiri. CP adalah kompetensi kan? Kompetensi. CP itu kayak KD gitu ya Bapak Ibu. KIKD. Nah, jadi capaian pembelajaran itu adalah kumpulan kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran beberapa periode. Misalnya tadi di fase A, nanti CP-nya akan beda dengan fase B tentunya. Nah, ada kumpulan-kumpulan kompetensi yang harus dicapai. Untuk mencapai semua kompetensi yang ditentukan di dalam CP, maka kita membreakdown ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dulu. Ya, tujuan pembelajaran itu ibaratnya kayak tujuan pembelajaran atau IPK lah dulu gitu ya. Kalau sekarang IPK tidak dipakai lagi juga sudah terwakili di tujuan pembelajaran. Nah, itu ya, alur itu apalagi? Tujuan jadi gini. Enaknya gimana ya, capaian pembelajaran di setiap fase. Misalkan kita bicara kelas 10 aja, itu fase E. Itu nanti untuk CP per mapel ada beda-beda kan. Nah, dari CP tersebut, di dalamnya nanti ada yang disebut elemen. Yang tadi Pak Edi sampaikan. Mengingatkan 7 menit lagi ya. Oh ya, siap. Elemen itu, terima kasih Pak Deden. Sama-sama. Sampai di mana tadi? Ya, CP. CP itu di dalam CP itu ada elemen. Elemen itu ibaratnya subtopiknya begitu ya. Seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, di matematik ada, kayaknya saya punya catatannya. Di matematik itu misalnya. Nah, ini matematik nih ya, langsung aja. CP di matematik nih contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi bentuknya deskripsi seperti ini, tidak lagi KD poin per poin. Kita tidak lagi disuapi atau diberikan enak tinggal pakai gitu ya. Nah, terutama yang mapel umum sepertinya. Jadi deskripsi begini, jadi kerja ekstra gitu untuk guru untuk membreakdown lagi, menganalisis lagi kompetensinya apa aja yang ada di dalam CP matematik kelas 10 ini. Nah, di dalam CP ada elemen, misalnya untuk matematika, ada 5 elemen, ada bilangan, aljabar, fungsi pengukuran, geometri, dan seterusnya. Masing-masing elemen mempunyai CP juga, mempunyai kompetensi, kumpulan kompetensi yang harus dicapai. Itu ya Bapak Ibu. PKN misalnya, PPKN. Ini fasenya untuk kelas 10. Nah, ini elemennya, misalnya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Masing-masing elemen itu ada CP. Jadi nanti guru-guru akan mengulik di sini Bapak Ibu ya, menganalisis, mengembangkan, dan seterusnya. Oke, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi alur sistematikanya adalah dari CP, di dalamnya ada CP itu KIKD begitu ya kalau dulu. Jadi disinilah ada pengetahuannya, keterampilannya, dan sikapnya.
hubungannya dengan itu, nanti juga penilaian dalam bentuk rapotnya lebih sederhana Bapak Ibu. Jadi selamat tinggal dengan rapot yang isinya mencantumkan nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kadang-kadang membuat kita bingung ya Bapak Ibu ya. Kalau ya ini keterampilannya apa ya, akhirnya disamakan dengan pengetahuan gitu ya misalnya. Tapi itu praktik yang tidak baik. Nah nanti di kurikulum ini rapotnya sederhana. Nomor, lalu mata pelajarannya ya, terus CP-nya apa, nilainya berapa, lalu deskripsi. Ada deskripsi. Cuman 3 hal itu. Nilainya hanya 1. Oke, nah tadi dari CP turun ke tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran nanti kumpulannya menjadi, saya balik lagi ke atas. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini seperti ya kayak IPK gitu, di dalamnya ada kompetensi yang akan diraih, lalu ada kata kerjanya apa, lalu nanti kalau di sini sih secara formal ada 3 aspek gitu ya. Ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Kalau dulu kita mengenal, bukan dulu sih, belum lama ini ya, ABCD gitu ya. Ada audience-nya, ada behavior-nya, keterampilan yang akan diraih, ada condition-nya. Itu sekarang disederhanakan. Jadi tujuan pembelajarannya yang penting ada, misalnya di sini. Ini karena saya bawaan dari LMS aja ya, jadi mungkin nggak nyambung, tapi minimal konsepnya. Merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konversi energi dalam skala rumah tangga, misalnya seperti itu. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran untuk CP di mapel apa misalnya ini. Saya tidak lihat nama mapelnya. Jadi ada merancang solusi. Nah, berarti kan ada kompetensinya. Apa kontennya? Oh, menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Itu kontennya. Jadi kompetensinya yang harus diraih bisa merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan misalnya, seperti itu. Itu Ibu Bapak, kumpulan-kumpulan TP menjadi alur. Alur ini nanti akan menjadi, jadi TP-TP per elemen itu akan berkumpul menjadi alur yang harus dicapai, yang harus diberikan oleh guru ke siswa dalam satu kurun waktu tertentu. Misalnya 1 semester. Lalu semester berikutnya. Nah, kalau ditanya silabusnya masih ada nggak? Silabus ya itu alur. Kan kalau silabus sebetulnya kumpulan dari, ya Bapak Ibu ya, kumpulan dari breakdown pengembangan. Gitu. Apa itu KIKD? Iya, IPK. Dari semua topik, semua KD disatukan dalam 1 tahun, itulah silabus. Nah, kita tunggu nanti namanya apa. Tapi intinya adalah di dalamnya kumpulan TP-TP untuk setiap elemen, nanti Bapak Ibu tentukan JP-nya berapa dan seterusnya. Nanti contohnya ada, jadi Bapak Ibu ada gambaran, walaupun tidak kita laksanakan sekarang. Nah, langsung ke modul ajar Bapak Ibu. Modul ajarnya sekarang ini lebih holistik, ini mungkin lebih besar ya, lebih komprehensif. Nah, terdiri dari 3 komponen, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Untuk informasi umum seperti biasa, identitas sekolah, tapi di sini ditekankan nama penyusunnya, disebutkan di awal. Nah, itu sebagai kredit, reward ya, untuk penghargaan kepada guru. Jadi kalau melihat ini RPP siapa yang nulis sih, biasanya dilihat di tanda tangan gitu ya. Sekarang tidak. Jadi identitas sekolah bahkan pertama penyusun. Nah, sekolahnya mana, dan terus fasenya fase keberapa? Ya, fase E atau fase F, kalau 11 dan 12 misalnya. Nanti kalau kita sudah menerapkan. Lalu profil pelajar Pancasilanya, dimensi apa yang akan kita kembangkan? Oh, berpikir kritis, bernalar kritis misalnya, lalu kreatif, lalu mandiri. Oke, sebutkan di situ, dicantumkan. Sarana prasarana, ya maksudnya sih alat dan bahan. Nah, cantumkan di situ. Ada target peserta didik. Karena ini kurikulum berorientasi pada peserta didik yang amat sangat, jadi di sini disebutkan, di kelas ini nanti ada peserta reguler itu berarti kompetensinya ya standar, biasa bisa mengikuti pembelajaran secara normal. Ada yang mungkin high achiever, siswa atau peserta didik dengan dengan kemampuan yang tinggi begitu. Atau ada yang peserta didik dengan kesulitan belajar misalnya, atau yang introvert, atau yang ABK tadi misalnya. Di situ di target peserta didik kita sebutkan. Jadi modul ajar Bapak Ibu di satu kelas idealnya beda dengan kelas yang lain karena target peserta didiknya beda. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu, ya minimal dalam 1 jurusan. Karena nanti kita mengajarnya terutama yang umum, terutama bahasa Inggris dan matematik ya Bapak Ibu. Kenapa masuk ke jurusan? Karena di kelas 10-nya, matematik dan bahasa Inggris masih umum. Materinya sama dengan SMA. CP-CP-nya, kompetensinya. Tapi masuk ke kelas 11-12, itu sudah harus.
ke ISP atau maaf bukan ISP, sudah bernuansa jurusan, matematikanya yang sesuai dengan jurusannya. Ya, Bapak Ibu misalnya mengajar matematika di jurusan apa? Manajemen bisnis apa tadi? Layanan bisnis ya, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Maka matematika dan bahasa Inggrisnya harus mengandung atau harus mendukung potensi yang ada di jurusan itu, begitu. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Lalu model pembelajaran silakan, misalkan ada daring atau blended learning atau project based misalnya. Komponen inti. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang tadi kita udah terapkan ya untuk setiap CP. Nah, kita terapkan di sini. Pemahaman bermakna. Nah, ada lagi. Bu Riris, waktunya sudah selesai. Oh iya betul ya. Nah, itu kita bacakan aja sebentar ya. Pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan, asesmen, dan seterusnya. Lampirannya, ada LK-nya, glosarium, daftar pustaka, dan seterusnya. Masya Allah ya Bapak Ibu ya, seru model belajarnya. Mangga Bapak Ibu adopsi, mana yang bisa diterapkan di RPP yang akan kita berlakukan di tahun pelajaran ini, mana yang kira-kira urgent untuk dimasukkan ke dalam RPP. Kan kita misalkan menentukan, ini RPP formatnya seperti ini gitu ya. Terima kasih, pas ya Pak Deden. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita terapkan apa yang kita terapkan tanpa harus menunggu kita terpilih menjadi sekolah PK atau sekolah penggerak begitu ya. Yang penting jiwa kitanya, paradigma kitanya sudah mengarah ke sana. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti bisa di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Riris, mungkin nanti kita bisa khusus nanti membahas materi mengenai yang barusan. Betul, karena teknis. Betul, betul sekali. Betul. Terima kasih Bu Riris. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 27 menit. Saya mungkin nanti akan menyapa dulu. Ada Bapak Pengawas, Bapak Tata Sutisna, kemudian ada Bapak Edi, ada Pak Cecep, mungkin ada tambahan sedikit, saya berikan waktu 5 menit sebelum nanti ada proses tanya jawab, karena di sini juga sudah ada pertanyaan. Maka silakan Pak Tata atau Pak Cecep, waktu 5 menit. Ada Bapak Tata atau Bapak Cecep untuk menambahkan? Gimana Pak Ade? Pak Edi? Oke, baik. Saya lanjut saja karena tidak ada. Ini saya bacakan, kita berikan 3 pertanyaan. Nanti yang secara tertulis saya sampaikan di ini. Mungkin nanti ada Bu Riris, ada Pak Edi yang bisa menjawab. Yang pertama dari Pak Fajar Pamungkas. Apakah dalam kurikulum paradigma baru, PKL atau Prakerin, wajib di kelas 12 semester 6 atau bisa dirubah waktunya misalnya di semester 5? Itu yang pertama dulu Pak. Mangga silakan, atau Pak Edi atau Bu Riris yang mau menjawab. Enggak, Pak Edi. Oke, ya. Bapaknya dulu ya. Ya, silakan. Oke, Bapak dan Ibu, apa yang ada tadi di struktur itu asumsinya adalah satu keadaan normal. Ya, tatap muka berjalan. Pembelajaran praktek di laboratorium tidak ada masalah. Yang asumsi yang kedua itu sudah nikah dengan industri. Karena itu sudah nikah ya. Bukan sekedar link and match, tapi sudah link and match tambah 1 gitu. Nah, kalau asumsi itu sudah terjadi, maka di float PKL pada semester 6 full 6 bulan itu tidak ada masalah. Tetapi kan permasalahan kita ini adalah kita nikahnya nikah tanggung, masih nikah siri lah ya. Jadi tanggung begitu. Jadi apakah bisa? Nah, kalau kita kaitkan dengan kata merdeka, Pak Fajar, yang ini dan kawan-kawan sekalian, memungkinkan PKL itu karena kita tidak nikahnya tidak total, itu kita selenggarakan bisa di semester 3 atau 4.
Karena kalau kita hitung-hitung berapa sih institusi pasangan yang ada di Kota Bogor ini, sementara rata-rata bisa 15.000 orang. Kalau kita jumlahkan, itu anak-anak yang untuk melaksanakan PKL pada masa itu bisa dibayangkan betapa riuhnya itu dunia usaha. Jadi simpulannya adalah, mangga silahkan, mau di semester 5 boleh, 6 syukur, gitu ya. Pak, lamanya gimana pertanyaan? Itu kan harus 6 bulan. Soal lama itu sangat relatif. Ya. Kalau lama itu saya pernah mengamati ada anak jurusan perhotelan itu 6 bulan bener. Tapi 6 bulan itu dia hanya berdiri di restoran untuk mengucapkan selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Lah. Apa kompetensi yang diperoleh? Benar kerjanya di shift. Ya, kadang masuk malam, di malam, dan sebagainya. Jadi sampai masukan dari anak, gimana sih kamu pengennya? Ya jangan lama-lama tuh Pak, masih cuma begini aja 5 bulan. Sampai 5 bulan, 6 bulan, seperti itu. Silahkan nanti diatur kaitan dengan kapan dan waktunya. Ya. Gimana itu, Ibu? Bu Riz ada tambahan tentang pertanyaan itu? Ya betul Pak, jadi memang itu idealnya ya di semester 6 dianggap atau diharapkan siswa setelah menyelesaikan semua ujian, setelah menyelesaikan semua pembelajaran, sudah siap masuk industri, magang 6 bulan di semester akhir gitu ya. Nanti begitu ada industri yang sudah cocok, ya sudah langsung bisa bekerja. Kalau sekarang kan nanggung, misalkan ada industri yang mau mengambil gitu langsung jadi kerja, ya nunggu dulu, belajar dulu gitu ya. Mungkin itu niat maksud dari pemerintah menetapkan di semester 6. Tapi yang Pak Edi sampaikan tadi, tidak apa-apa untuk kondisi sekarang mah wayahna mau dikondisikan aja seperti itu. Betul Pak, belum itu ya, belum nikahnya belum belum total. Iya. Belum total ya. Belum total, masih nikah-nikahan. Nah, sementara lah dalam proses. Baik. Siap. Sini Kak Turi. Terima kasih Pak Edi, Bu Riris, Pak Bajar mungkin sudah terjawab ya. Oke, saya lanjut pertanyaan kedua dari Pak Kuswitiarto dari PKWU ini. Komli Lama Multimedia masuk ke PK apa? Karena di DKP, broadcasting dan perfilman serta animasi ada semua. Terima kasih. Mangga Bu Riris atau Pak Edi yang lebih dulu menjawab. Pak Edi ini mah, Pak Edi lah. Saya pun sedang berpikir, tapi setelah mengamati, kalau itu tidak berubah, asumsinya itu tidak berubah struktur itu, karena kan ini masih tumbuh dan berkembang ya, Bu Riris ya, dan kawan-kawan. Kalau itu tidak bertumbuh, saya ulang lagi, tidak berubah, maka sekarang kan kompetensi keahlian sudah hilang, lalu masuk program mana itu menjadi program keahlian, maka yang terjadi fenomena ini adalah mengubah judul dan juga mengubah posisi, gitu kan? Ada yang mengubah judul tuh, OTKP jadi apa, dan mengubah posisi. Jadi sekarang kalau multimedia itu mau ke program keahlian apa, maka pilih yang mengarah ke multimedia. Karena kan tadi Bu Riz bilang, untuk program keahlian kejuruan itu diberikan kebebasan untuk merancang pembelajaran tersebut. Jadi gini caranya Bapak dan Ibu, kalau yang tidak ada di situ, kita cantel, kita mengambil, kita paksa. Tapi mirip-mirip lah gitu. Jadi apa yang dimasukkan atau materi apa yang dimasukkan dalam kejuruan itu arahnya jelas 2. SKKNI level 2. Baca SKKNI-nya. Berarti SKKNI level 2 itu pada kompetensi atau pada jabatan tertentu. Yang kedua, supaya lebih enak lagi, coba lihat kita berinikan dengan LSP. Kan LSP itu ada apa yang disebut dengan skema, ya. Ada yang disebut dengan apalagi itu klaster. Dari skema dari klaster itu dibagi menjadi unit-unit. Nah, itulah kita ambil menjadi mata pelajaran atau sekelompok mata pelajaran untuk kita sajikan kepada siswa. Jadi udah terjadi nih nikah. Jadi udah apa ya? Istilahnya udah lamaran lah begitu untuk anak siap menyesuaikan diri atau terserap di dunia kerja. Saya kira itu Pak. Jadi jangan khawatir. Bisa. Yang penting jangan takut salah. Ya Bu Riz ya. Jangan takut salah.
Yeah. Yang salah itu adalah kita tidak berbuat apapun. Jadi kalau kita salah, sudah berbuat, gampang minta maaf dan rubahlah dengan yang terbaik. Karena itu dengan forum ini kita harus lanjut nih. Saran saya tidak selesai di sini saja. Di Wakakur ini nanti Pak Ade dan Bu Siti nanti di pengurus kita berlanjut untuk menjadi forum diskusi kita di forum yang lebih luas seperti ini. Demikian. Pak Edi, terima kasih jawabannya luar biasa. Pak Kuswitiarto sudah terjawab. Yang terakhir nih Pak, atau ini Bu Riris mungkin yang lebih tepat nih. Apa bedanya Center of Excellence dan sekolah penggerak? Enggak, silakan Bu Riris. Nah, ini Bu Riris nih. Ya, tadi udah Pak Edi sebelumnya menjelaskan ya bahwa awal jadi gini, kan SMA dan SMK. Nah, sekolah penggerak itu program untuk SMA dan SMK. Jadi siapapun silakan. Ya, maksudnya kita di level yang pendidikan menengah ya. Nah, SMP beda lagi lah. Kita di ranah SMA dan SMK saja. Itu boleh diikuti. Tapi kalau Center of Excellence dengan PK, awalnya program ini namanya Center of Excellence ya, SMK COE berarti ya. Nah, gitu. Itu di tahap awal. Lalu berubah namanya menjadi pusat keunggulan. Mau dibilang itu aja ya silahkan begitu ya, tapi mungkin ada penyempurnaan di program yang pusat keunggulan. Yang jelas yang sekarang dipakai adalah pusat keunggulan gitu ya. Itu jangan usah bingung. Itu yang COE tahap awal. Kan udah banyak ini sekolah. Oh ya, bicara target juga. Sekarang ini kalau tidak salah 2.500 sekolah sudah melaksanakan atau sudah terpilih untuk melaksanakan program ini. Nanti akan ada 10.000 sekolah lagi. Jadi Bapak Ibu besar kemungkinan sekolah Bapak Ibu nanti akan masuk. Kalau tidak masuk ke sekolah PK, misalnya jumlah siswanya belum mencapai, kalau di peraturannya kan 216 begitu ya, kalau lihat di Kepmen yang baru terbit di nomor 165. Nah, kalau di sekolah penggerak itu tidak ada peraturan seperti itu ya, di Kepmen 162. Pokoknya Bapak Ibu pelajari aja Kepmen 162 untuk sekolah penggerak, Kepmen 165 untuk sekolah PK gitu. Kalau SMK PK mungkin agak berat ya sudah yang sekolah penggerak. Sama-sama menerapkan program ini, sama-sama mendapat perhatian lebih dari pemerintah gitu. Dibimbing, didampingi dan seterusnya. Itu Pak yang bertanya tadi. Pak siapa? Iya, terima kasih Bu Riris. Pak Prengki tadi yang bertanya. Pak Jadi Prengki sudah terjawab ya Pak Prengki. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, luar biasa, pertemuan yang sangat luar biasa dan kita mendapatkan banyak sharing ilmu. Dan saya sangat tertarik, mungkin insya Allah nanti Pak Ade akan menginisiasi kaitannya dengan lebih teknis dari materi Bu Riris nanti ya. Bapak dan Ibu, kita ada 10 menit lagi. Barangkali cukup Pak Ade ya? Ada tambahan Pak Ade? Oke. Amin. Oke, baik. Amin ya robbal alamin. Baik, Pak Ade, terima kasih. Saya simpulkan bahwa perubahan kurikulum dari tahun ke tahun merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dengan satu catatan alasan intisarinya adalah meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Penyebab dari perubahan kurikulum ini pada prinsipnya karena memang kemudian di Indonesia ini pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Jadi memang sangat dinamis seperti ini. Nah itu Bapak Ibu kesimpulannya, dan yang terakhir semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama lalu kemudian yang terakhir. Saya setuju dengan pendapat Pak Edi. Kita akan coba inisiasi lagi ke depan. Kita akan terus laksanakan lagi pertemuan-pertemuan pada prinsipnya adalah untuk tujuan akhirnya adalah mencerdaskan anak bangsa khususnya di Kota Bogor ini. Baik, untuk mendapatkan khidmat dalam pertemuan ini saya mohon kesediaannya Bapak Adedin untuk memimpin doa. Mangga Bapak Adedin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama akhiri kegiatan dengan membacakan doa. Diawali dengan kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa salim tabarak tarobana wa ta'ala angkuli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasyukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim
wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Adim ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana li walidaina warhamhu makama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu halqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan sosialisasi SMK Pusat Keunggulan dan Sekolah Penggerak ini telah kita laksanakan dengan lancar, aman, dan sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan Bapak dan Ibu dimanapun berada. Salam sehat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.